Ya pemirsa, apakah kasus yang menimpa Syahrul Yassin Limpo erat dengan muatan politisasi hukum? Dan apakah kasus ini juga akan mempengaruhi elektabilitas pasangan bakal calon Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni, mantan Komisioner KPK Saud Situmorang, dan juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah. Bapak-bapak, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya. Baik, saya akan ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, sejauh ini kita tahu bahwa KPK sebenarnya belum resmi mengumumkan status terhadap Syahrul Yassin Limpo. Meskipun sudah ada tokoh Mahfud MD misalnya yang sudah membocorkan itu terlebih dahulu. Sejauh ini apa sikap dari Partai Nasdem mengingat Syahrul Yassin Limpo sudah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pertanian? Ya, Bang Roni? Sayang sekali jadi, sambungan. Oke, baik. Ya, jadi yang pertama begini. Silakan Bang Roni. Signalnya putus-putus nih. Jadi yang pertama adalah isu yang beredar dan kebetulan ada Pak Menko, Pak Mahfud menyampaikan secara langsung dapat kabar bahwa Pak Mentan Syahrul Yassin Limpo yang sudah mengundurkan diri sudah sebagai tersangka. Maka itu saya sempat bertanya, sejak kapan Pak Menko menjadi jubir KPK? Nah, dari sisi situ akhirnya berkembang. Ada surat yang beredar tentang sprindik yang ditandatangani oleh salah satu pimpinan yang akhirnya banyak sekali desas-desus terkait dengan tersangkanya Pak Syahrul Yassin Limpo yang pada momen di saat dia bekerja mewakili negara mendapatkan penghargaan di Roma Spanyol. Nah, ini sebenarnya kalau dibilang bahwa ada rangkaian proses penegakan hukum itu benar. Bahwa sebelumnya Pak Syahrul sudah diperiksa terdahulu sebagai saksi. Nah, tapi berlanjutnya proses perjalanan yang sudah berlangsung dan tiba-tiba ada penggeledahan yang secepat kilat yang dilakukan oleh KPK sendiri dan Pak Syahrul ada posisinya di Roma waktu itu. Nah, ini bahwa menjadi pertanyaan. Dalam rangka proses penegakan hukum memang kita harus hormati prosesnya. Tapi kan rangkaian dalam penegakan hukum kan biasanya ada proses yang dilalui. Sampailah isu menyampaikan dari Pak Mahfud bahwa Pak Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Demikian. Baik. Banyak yang bertanya pada saat kemudian SYL dikatakan hilang dan ternyata kembali dengan selamat ke tanah air, langsung bertemu dengan Ketua Umum dan juga pimpinan DPP Partai Nasdem di kantor Partai Nasdem. Apa sebenarnya Bang Roni yang didiskusikan pada saat itu, termasuk juga soal laporan yang akhirnya saat ini sudah tengah berproses di Polda Metro Jaya, Bang Roni? Baik, pemirsa kami memohon maaf atas... Yang pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo yang sudah saya sampaikan. Baik, maaf Bang Roni, kita akan perbaiki sambungan telekomunikasinya supaya penjelasan Anda tidak terpotong. Kita akan perbaiki dulu, saya akan beralih ke narasumber lain. Bang Saud, sebagai mantan komisioner KPK, sejauh ini bagaimana Anda melihat ketika banyak pihak yang mencoba menghubungkan jangan-jangan status tersangka dari Mentan ini memiliki muatan politis? Itu pertanyaannya sama dengan kalau kita nanya dokter. Dokter ini saya tipes nih, karena pasien kadang-kadang saya tahu juga kan. Nah, kalau kita bicarain kita ada politisasi atau tidak, sama dengan dokter tadi, indikasinya apa? Kalau saya lihat paling tidak ada 5 indikasi memang iya. Karena indikasinya apa?
putusan yang dibuat itu nggak konsisten. Benar nggak? Bahkan nggak konsisten bahwa ini bilang begini, contohnya bilang begini. Itu indikasi salah satunya ada politisasi. Itu sama kalau dan itu paling atas tuh. Kalau tipes tuh demamnya tuh, paling nampak tuh demamnya, simptomnya tuh. Kedua, penggunaan apa namanya penegak hukum yang memang memberi keuntungan politik. Keuntungan politik kita kan tahu sekarang kasusnya banyak nih, bukan kasus yang menyangkut politiknya yang dilakukan dengan perubahan, kan? Baru kemudian pendekatan hukum yang diskriminatif itu indikasi ketiganya. Untuk selanjutnya ada indikasi, kita bisa sebut sampai 10 lah ada indikasi. Kita ambil yang indikasi paling atas itu yang paling umum lah, putusan kebijakan hukum yang tidak konsisten. Mana ada orang masuk dalam proses penyidikan, nggak jelas namanya, kemudian udah digeledah, itu nggak disebut juga. Terus ada lagi yang cawe-cawe yang kata Mas Roni bilang ada juru bicara. Itu semua indikasi-indikasi yang menunjukkan. Kalau tinggal persoalannya, ini indikasi namanya. Bahwa Anda harus pergi ke laboratorium, periksa lagi darahnya. Anda harus pergi ke KPK, ngamatin. Semua penyelidik, semua sipil sosial itu mendalami ini. Ini pesan kita kepada publik. Bahwa indikasi-indikasi itu ada, tinggal sekarang kita meningkatkan lanjutnya itu menjadi sebuah informasi. Bahkan dari indikasi itu kita akan dapat informasi-informasi yang lebih detail lagi, memang ada proses politisasi. Gitu Mbak Afi. Baik. Pak Saud, nanti usai jeda akan kita juga perbaiki, semoga sambungan telekomunikasinya bisa lebih baik supaya pemirsa bisa mendengar lebih jelas statement dan jawaban Anda. Saya akan ke Mas Dedi terlebih dahulu. Mas Dedi, sebagai pengamat politik, apa yang Anda lihat mengingat bahwa sampai saat ini KPK juga belum mengumumkan apa status dari Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo sudah keburu mundur sebagai Menteri Pertanian, lalu ada laporan terhadap Ketua KPK yang sempat disanggah, tapi ada bukti pertemuan saat Ketua KPK tengah bermain bulu tangkis sesuai dengan BAP yang beredar di wartawan. Apa tanggapan Anda atas peliknya kasus ini? Ya, yang pertama kita bisa melihat ini momentum kan tidak berdiri sendiri. Artinya Nasdem sepanjang melakukan deklarasi terhadap Anies Baswedan lalu secara berturut-turut mengalami persoalan tentang kasus korupsi. Satu hal yang perlu kita sepakati adalah bahwa pemberantasan korupsi itu penting dan perlu kita dukung. Tapi kalau kemudian instrumen penegakannya kemudian ada peluang atau mungkin potensi politisasi, maka itu juga harus kita lawan. Nah, nuansa politisasi dalam kasus SYL ini saya kira muncul di beberapa tanda yang cukup mencolok. Yang pertama misalnya, bagaimana mungkin pemerintah dalam hal ini adalah Menko Polhukam lebih dulu menyampaikan kepada publik tentang status dari SYL dibandingkan dengan KPK yang secara fungsi dalam konstitusi kita adalah penegak hukum. Mestinya kan mereka yang mengumumkan lebih dulu sebelum orang lain. Artinya apa? Ada semacam intervensi opini dari pemerintah melalui Menko Polhukam untuk kemudian membangun seolah-olah bahwa kasus ini adalah kasus korupsi yang sebagaimana wajarnya. Padahal tidak semua kemudian penegakan hukum di kita itu adalah murni untuk menegakkan hukum. Tetapi ada kecurigaan jangan sampai kemudian penegakan hukum itu dijadikan alat untuk memberangus rival-rival politik kita dalam kontestasi, apalagi kita sedang menghadapi pemilu 2024. Di luar itu saya kira banyak hal kejanggalan-kejanggalan yang mungkin ya satu sisi kita apresiasi tapi sisi lainnya perlu kita curigai. Misalnya cepatnya proses pengungkapan termasuk juga penyidikan dan segala macam setelah dilakukan pemanggilan sebagai saksi lalu tiba-tiba sekarang sudah menjadi tersangka. Meskipun itu masih simpang siur ya, masih dalam statement dari pemerintah melalui Menko Polhukam. Tapi yang pasti adalah sikap inkonsolidatif semacam ini saya kira tidak bagus. Harusnya KPK tetap memegang kendali atas informasi yang berkaitan dengan korup dan pemerintah saya kira menerima hasilnya saja. Kalau kemudian pemerintah ikut campur, saya kira yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai kemudian penegakan hukum sebagai alat kekuasaan itu tadi. Ya, apa analisa Anda ketika kemudian KPK sebagai pihak yang berwenang belum mengumumkan, tapi ternyata Menko Polhukam Mahfud MD sudah mendahului, mengingat juga di tahun politik dan nama beliau masuk dalam bursa bacawa pres. Ya, itu yang kemudian menjadi persoalan. Artinya bahwa kalau kita lihat dari sisi kronologis misalnya mungkin tidak ada persoalan andai saja Mahfud MD itu sebagai
analis hukum misalnya, atau sebagai tokoh bangsa yang memang sama sekali tidak menjabat sebagai anggota kabinet. Tetapi kalau kemudian pemerintah lebih tahu dulu dan mengungkapkannya lebih awal kepada publik dibandingkan penegak hukumnya, dalam hal ini adalah KPK, maka kita bisa saja curiga, jangan-jangan ada semacam skenario atau intervensi terhadap penegakan hukum atas kasus SJL ini, yang satu sisi semestinya belum layak dijadikan sebagai tersangka atau belum layak dalam proses tahapan penyelidikan, tetapi sudah dilakukan lebih dulu karena intervensi dari kekuasaan itu tadi. Di luar itu, momentum ini kan kemudian berderet, artinya hanya terjadi di Partai Nasdem, sementara di beberapa partai yang lain juga sedang mengalami persoalan. Misalnya yang kita sudah dengar, termasuk dengan partai-partai besar di PD Perjuangan, Golkar, semua sedang menghadapi masalah yang sama. Tetapi Nasdem mendapatkan perhatian yang menurut saya cukup intens dari penegakan hukum ini dibandingkan dengan partai yang lain. Nah, anomali semacam inilah yang saya kira perlu dihindari. Termasuk juga statement Mahfud MD juga saya kira beliau sebagai pejabat yang anomali, karena tidak berlaku sebagaimana kewajaran dan seharusnya fungsi beliau berada, kira-kira begitu. Baik. Bapak-bapak, kita harus jeda. Nanti kita akan lanjutkan dan termasuk juga akan kami tanyakan kepada pihak Partai Nasdem sejauh mana kasus ini mempengaruhi elektabilitas dari partai maupun pasangan Amin. Tetaplah bersama kami. Jadi Dumas 12 Agustus 2023 yang terkait dengan hal-hal yang dilaporkan oleh masyarakat berkait dengan adanya hal-hal seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang, hampir 3 jam gitu. Saya capek banget, sebentar saya baru pulang. Ya, baik. Sebelum kita membahas elektabilitas, menyambung statement dari Syahrul Yassin Limpo, Bang Roni, sempat disampaikan soal keterangan yang diminta oleh pihak Polda Metro Jaya soal penggeledahan KPK. Sudah dirilis bahwa didapatkan uang yang dikatakan puluhan miliar termasuk 12 senjata api. Apa penjelasan dari Syahrul Yassin Limpo kepada partai? Pak Syahrul kebetulan belum menyampaikan secara detail ya tentang apa yang ditemukan oleh penggeledahan oleh KPK. Tapi untuk senjata yang bersangkutan sudah menyampaikan bahwa ada 7 dari 12 senjata, 7 bersurat, yang 5 suratnya mati. Maka itu penjelasan yang disampaikan Pak Syahrul, saya sampaikan bahwa untuk pengecekan lebih lanjut kita tunggu dari Polda Metro. Karena KPK menyerahkan itu kepada Polda Metro. Tapi kalau yang uang puluhan miliar, Pak Syahrul belum menjelaskan secara detail. Dan partai juga mengetahui adanya laporan dari supir Mentan pada saat itu, laporannya masuk pada tanggal 12 Agustus ke Polda Metro Jaya. Sejauh mana partai memantau perkembangan itu? Nah, kebetulan tentang isu bahwa ada pemerasan dan segala macam, partai pada umumnya hanya selintas-lintas saja, tidak tahu secara detail. Nah, yang tahu detail adalah Pak Syahrul Yassin Limpo langsung beserta ajudan dan supirnya. Jadi kami sifatnya masih menunggu pada hal yang memang menjadi perkara atas keinginan mencari keadilan dari Pak Syahrul Yassin Limpo. Ya, jadi dugaan pemerasan atau adanya permintaan uang yang dilakukan oleh salah satu pimpinan KPK tidak dilaporkan oleh Pak Syahrul kepada partai sebelum akhirnya muncul semua ini ke publik, Bang Roni? Iya. Jadi Pak Syahrul itu lebih detail belum menjelaskan, tapi pelaporan itu menyampaikan kepada pimpinan partai untuk melakukan pelaporan secara langsung. Nah, setelah itu Pak Syahrul kan setelah dari Polda baru ke DPP dan langsung ke Istana. Jadi belum ada lagi komunikasi lebih lanjut kepada partai gitu. Jadi belum menjelaskan detail bagaimana prosesnya dan teknisnya. Baik.
Pak Saud, saya minta tanggapan Anda, Pak Saud, soal ini laporan yang dilakukan oleh ajudan dan juga supir dari Mentan pada saat itu, Syahrul Yassin Limpo, adanya upaya dugaan pemerasan berkaitan dengan kasus yang ditangani. Bahkan sempat disanggah oleh Ketua KPK, Firly Bahuri, adanya pertemuan. Namun muncul bukti baru adanya pertemuan saat Ketua KPK tengah bermain bulu tangkis. Ini bukan kali pertama Ketua KPK mendapatkan laporan soal etik serupa. Tanggapan Anda, Bang Saud? Iya, kalau bantah memerintah itu udah biasa ya. Yang penting kekuatan buktinya bahwa dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pasal 36. Bahwa pasal 36 Undang-Undang KPK itu jelas. Dengan alasan apapun pimpinan KPK itu tidak boleh bertemu dengan pihak yang sedang berperkara. Dan itu ancamannya adalah pasal 65 dan itu pidananya 5 tahun. Itu satu. Jadi sekali lagi kita apakah itu entry point-nya apa ya, kita nggak tahu. Dia ketemu itu tentu ada entry point-nya, nggak mungkin dong ketemu hanya halo apa kabar gitu, gangguin orang sedang olahraga gitu ya. Jadi itu ada mens rea, ada niat yang kemudian itulah menjadi 2 surat panggilan yang kemarin itu, yang kemudian oleh menurut Pak Yassin mengatakan bahwa ada apanya yang dia pakai kata pemerasan gitu ya. Jadi sekali lagi di luar pemerasan itu sendiri pun sebenarnya ada tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan KPK saat ini yang dia sebenarnya tidak boleh bertemu dengan alasan apapun. Karena mungkin dia bisa berkata bahwa di situ belum ada penyelidikan, belum ada apa-apa, jadi tidak ada kaitan dengan kasus yang sedang ditangani. Nanti penyidik yang akan menentukan. Oleh sebab itu kan kemarin penyidik sudah mengatakan, dia berani mengatakan yang dilanggar di situ potensinya adalah Undang-Undang Tipikor kan. Jadi sekali lagi kita tunggu saja. Saya pikir itu sudah masuk ke pokok perkara. Kita biarkan aja penyidik bekerja tentang itu. Tetapi Dewas harus melihat ini, jangan didiamkan. Gitu. Pak Saud, ada laporan yang masuk di Polda Metro Jaya, ada kronologis yang juga tersebar. Salah satunya adalah soal pertemuan, permintaan uang ditaruh dalam tas, lalu pertemuan saat bermain bulu tangkis, dan bukti yang juga kami tampilkan di layar kaca, ada pertemuan saat bermain bulu tangkis. Apakah menurut Anda itu cukup kuat mendukung laporan dari ajudan dan supir Syahrul Yassin Limpo? Ya, itu saya bilang tadi, itu kan sebenarnya pertemuan-pertemuan itu kan pertemuan beresiko. Apakah pimpinan KPK memahami itu? Kalau umpamanya kasusnya memang benar ada, tentu dalam hal ini menteri datang ke sana kan ada niatnya untuk kemudian menyampaikan sesuatu. Kalau dikatakan juga ada supir, berarti di dalam mobil ada sesuatu yang diserahkan di situ. Jadi kita mungkin nggak usah masuk ke pokok perkara itu, biar ada penyidik yang langsung itu udah masuk ke substansinya. Cuma persoalan bagi kita adalah pertanyaan ini terkaitkan dengan pertanyaan Mbak Afi tadi yang pertama, bahwa akhirnya kan yang kita lihat kan indikasi-indikasi politisasi itu ada gitu loh. Apa itu indikasi politisasinya? Ya terlihat bahwa keputusan itu tidak konsisten. Dia bekerja itu konsisten nggak dengan KUHAP, dengan Undang-Undang KPK, bahwa kalau menentukan seseorang menjadi tersangka dulu dengan nama dan alamat yang jelas, baru kemudian melakukan penggeledahan. Jadi Mbak Afi di bagian pertama tadi nanya ke saya mungkin nggak jelas ya, saya ulangi lagi bahwa indikasi-indikasi adanya politisasi itu sangat clear. Kalau mau kita ambil 10 indikasi ada, saya sebutkan indikasi yang paling atas saja, bahwa kebijakan yang diambil oleh pimpinan KPK saat ini tidak konsisten dengan apa yang diatur oleh KUHAP, apa yang diatur oleh Undang-Undang KPK, apa yang diatur oleh nilai-nilai etik di KPK. Jadi udah jelas politisasinya, nggak usah ditanya lagi itu. Belum lagi kalau diselangkan oleh Pak Dedi tadi ada kaitan dengan partai lain yang tidak konsisten dengan penyelidikan, penyidikan dan seterusnya. Gitu Mbak Afi. Oke, baik. Pak Mas Dedi, saya akan ke Anda gitu, bahwa ini ada pihak politisasinya dari narsum, para narsum mengatakan jelas terlihat. Anda juga menyampaikan hal tersebut karena tidak konsisten terhadap pengusutan proses hukum dengan pihak-pihak atau partai-partai lain. Kedua adalah pihak yang mencoba mencari keuntungan. Mohon maaf saya bilang bahkan menjadi Markus dalam kasus ini. Seperti apa harusnya dilakukan? Karena ketidaktegasan terhadap laporan etik ini kan bukan pertama kalinya Ketua KPK mendapatkan kejadian serupa seperti ini. Apa yang harus dilakukan agar semua pihak bisa mendapatkan kepastian? Tapi rupanya saya harus break, Mas Dedi, supaya jawaban Anda tidak terpotong. Kita akan dengarkan jawaban Anda usai jeda. Kita akan lanjutkan kembali sesaat lagi. Ya, baik, kita lanjutkan merangkum pertanyaan saya tadi, Mas Dedi. Apa yang harus dilakukan oleh pihak KPK agar semua pihak bisa mendapatkan kepastian hukum?
Ya, ini dilematis ya, karena satu sisi sebetulnya para pimpinan KPK termasuk juga kerja-kerja kolektif KPK pasca munculnya undang-undang baru itu memang banyak melakukan hal-hal yang di luar kepatutan. Dan itu saya kira yang bisa menghentikan itu adalah presiden, karena presiden yang menghadirkan undang-undang baru itu. Tapi di luar itu saya kira satu hal yang pasti kalau kemudian muncul dugaan-dugaan ketidakpercayaan terhadap KPK karena memang KPK-nya sendiri juga banyak melakukan hal-hal yang memungkinkan publik untuk kemudian tidak lagi percaya pada mereka. Percaya. Nah, sekarang di sisi politiknya misalnya, dari Ya. kasus ini misalnya, saya menyoroti bahwa apakah kemudian dengan adanya kasus HCL, lalu sebelumnya juga menteri dari Nasdem juga tersangkut kasus korupsi, apakah kemudian ini berdampak pada elektoral mereka atau tidak, atau setidaknya elektoral dari koalisi yang mengusung Anies Baswedan, Muhammad Iskandar misalnya. Kalau dari catatan politik yang kami himpun di Indonesia Political Opinion, banyak kejadian-kejadian korup yang jauh lebih buruk, dalam artian lebih buruk itu betul-betul murni, korup, kemudian terbukti meyakinkan dan segala macamnya. Ya. Tapi itu tidak berdampak pada elektabilitas. Ya. Kita masih ingat bahkan sampai hari ini terkait dengan Harun Masiku yang bahkan kasusnya pun berkaitan dengan pemilu. Tapi Ya. TDI dalam catatan survei kami sampai di bulan Agustus kemarin tetap yang tertinggi. Kemudian juga partai-partai yang lain, Gerindra misalnya ada Edi Prabowo, tapi juga posisi mereka juga masih tetap tinggi. Nah, Ya. itu saya kira juga akan dialami oleh Anies Baswedan, Nasdem, dan juga partai-partai yang akan menghadapi kasus korupsi. Artinya apa? Satu sisi mungkin publik memang belum begitu sadar bahwa kasus korupsi itu sebagai isu yang sangat penting. Yang kedua, bisa saja berbalikan. Artinya mereka meyakini korupsi sesuatu yang buruk, tapi karena kepercayaan mereka terhadap penegakan hukumnya yang buruk, sehingga mereka juga tidak begitu percaya apakah ini kemudian korup yang betul atau korup sebagai aktivitas rivalitas dalam proses politik kita. Nah, itu Ya. sebetulnya yang disayangkan. Kalau soal Baik. elektabilitas, saya kira akan tetap sama karena publik lebih banyak akan melihat sosok yang akan dipilih. Artinya kalau kita Baik. bicara Nasdem mengusung Anies Baswedan, sebagian Ya. besar publik tetap akan lihat Anies Baswedannya, bukan persoalan kader dari partai yang mengusungnya. Saya kira begitu. Baik, baik. Sepertinya Bang Roni bisa agak bernafas lega mendengar penjelasan dari Mas Dedi tadi ya, bahwa tidak akan terlalu banyak berpengaruh terhadap elektabilitas partai maupun pasangan capres-cawapres yang diusung. Tapi kalkulasi dari Partai Nasdem sendiri seperti apa, Bang Roni? Sebenarnya kalau ngomong kalkulasi kan kita belum lihat signifikan. Sekarang kita melihat progres 2 bulan ke depan setelah daftar. Nanti bagaimana situasional yang ada di Republik ini, dan Republik ini senang dengan nuansa-nuansa yang baru. Maka itu saya sebagai kader Nasdem meyakini dalam hal pemenangan Anies Imin adalah rangkaian dari program skenario pemenangan akan datang. Apakah kemudian Jadi, partai-partai pengusung akan bertemu dengan adanya kasus ini untuk mungkin mencoba menyesuaikan strategi terhadap kampanye partai maupun kampanye pasangan Amin, Bang Roni? Enggak ada kasus ini pun tim ketiga koalisi selalu bertemu, selalu rapat tiap hari kok. Jadi enggak ada hal yang memberatkan bahwa ada isu ini terus mereka akhirnya membuat satu gap enggak rapat gitu ya. Enggak, kita tetap kerja seperti biasa. Tidak ada hal yang harus dikurangin. Kita fokus pada pemenangan Anies Imin ke depan dengan skenario dan program kerja yang akan dilakukan oleh Anies Imin nanti ke depannya. Baik, Pak Saud, pertanyaan terakhir untuk Anda, ketika Anda tegas tadi menyatakan bahwa muatan politis ya sangat kuat, apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam kasus ini? Tanggapan Anda? Pak Saud? Pak Saud, ya saya ulangi kembali pertanyaan saya Pak Saud, 1 menit terakhir untuk Anda. Kalau Anda katakan tadi ini muatan politisnya sangat kuat, lalu apa yang perlu diantisipasi oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus ini? Boleh dibuka mute Anda, Pak Saud?
Yang terkait langsung dengan kasus ini, kita bicara KPK secara keseluruhan karena noise di KPK, tentu yang harus mengambil sikap adalah Presiden. Jadi segera harus memberhentikan pimpinan KPK supaya noise ini nggak langsung lagi berputar kemana-mana, kemudian kita bisa melaksanakan pemilu dengan baik. Kita mau benar nggak ini pemilu ini? Presiden harus mengambil sikap karena KPK itu sudah dibawa daripada pemerintah, dia part of the government. Dia menimbulkan noise yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Jadi Presiden harus mengambil sikap, memberhentikan, kemudian kita bermohon kepada Kapolri untuk kemudian menindaklanjuti case ini supaya semuanya itu happy. Semua kandidat yang ada 3 sekarang silakan mereka berpacu gitu ya, semoga kemudian tidak ada bertarung dengan favoritism, sehat. tidak ada kemudian tindakan-tindakan tidak konsisten. Kita sudah melihat ada Baik. tidak konsisten itu dan publik tahu sebenarnya, dan publik sudah tahu kok pilihan mereka itu siapa yang favoritism, siapa yang didukung oleh penguasa dan seterusnya. Sehingga kemudian kalau kita memang mau tujuan hidup kita berdemokrasi, demokrasi itu harus bermanfaat, demokrasi itu harus adil, ya kan? Demokrasi itu juga harus berimbang dan seterusnya. Ya salah satu-satunya menyelesaikan ini, dan Dewas kita harapkan untuk mereka menindaklanjutinya. Kalau enggak ini akan ada noisy lagi, kan akan ada kasus-kasus lain yang akan datang. Kita tidak harapkan seperti itu. Terima kasih banyak. Kita nantikan seperti apa proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Terima kasih Bang Roni, Pak Saud Situmorang, dan juga Mas Dedi untuk diskusi kita di Prime Time News pada malam hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.